Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. 3 rumah terbakar, 2 hangus terbakar setelah dilalap si jago merah. Kobaran api menghanguskan 3 rumah di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Sabtu. Diduga api berasal dari rumah kosong. Warga sempat memadamkan api dengan alat seadanya, namun api cepat merembet ke rumah lain. Bangunan rumah yang semi permanen membuat api cepat membesar. Beruntung pemilik rumah segera menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ayus melaporkan. Pemirsa, rumah pengusaha organ tunggal didatangi preman bayaran di Bandar Lampung. Ya, preman mengambil paksa peralatan panggung karena utang korban sebesar 134 juta rupiah. Sejumlah preman bayaran menyatroni rumah pengusaha organ tunggal di kawasan Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Para preman ini memaksa masuk untuk mengambil peralatan panggung milik Destiani. Tangisan agar barang-barangnya tidak dibawa paksa tidak diindahkan. Ironisnya, peristiwa ini terjadi di depan anak korban. Satu persatu peralatan organ tunggal seperti sound system dan alat musik milik Destiani senilai 700 juta rupiah diangkut paksa. Menurut korban, pengambilan paksa ini terkait utang korban kepada seorang pengusaha restoran di Jakarta sebesar 134 juta rupiah. Hingga saat ini, korban mengaku baru menyicil 25 juta rupiah. Karena mengalami kerugian lebih besar dari nilai utang, korban melapor ke Mapolresta Bandar Lampung. Alat saya dua kali diambil sama mereka, satu di rumah ini, satu di jalan di Pasca 3 Neneng, dan itu dimasukin ke daerah Kebon Jagung. Alat saya diambil dalam satu truk itu semua, jadi 2 TKP barang-barang saya diambil. Sebenarnya mereka ngambil alat di rumah aja udah lebih daripada utang gitu loh, dan mereka ngambil lagi, jadi aset sila yang diambil tuh hampir 700 juta Mbak. Terlapor saat ini prosesnya sudah di tahap penyidikan. Sudah dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi juga sudah, namun ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan sebelum gelar di tahap selanjutnya. Polisi telah mengidentifikasi belasan preman yang menyatroni rumah korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, terjaring razia, seorang preman berkedok juru parkir liar kabur saat akan ditangkap petugas. Seorang preman berupaya kabur saat melihat aparat petugas kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang berusaha meringkusnya di jalan raya kawasan Jakarta Barat. Namun aksinya gagal setelah sempat terjatuh. Kepolisian sektor Grogol Petamburan bersama TNI dan pemerintah setempat melakukan razia premanisme di sejumlah titik wilayah Jakarta Barat. Polsek Grogol Petamburan mengamankan 40 preman berkedok juru parkir liar. Pembalakan terhadap sopir truk Pak Oga dalam operasi Brantas Jaya 2025. Kepada pelaku pungli lainnya seperti tadi yang saya bilang tadi, di Pak Oga dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan, yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang, dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Pedagang daging di Pasar Senen, Jakarta Pusat diciduk polisi karena menjadi koordinator juru parkir liar. Ya, pelaku menerima setoran wajib Rp75.000 per hari dari beberapa juru parkir. Juru parkir liar ini tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Pasar Senen, Jakarta Sabtu pagi.
Saat diciduk, sang jukir mengaku aksinya digerakkan oleh seorang pedagang daging dalam pasar. Juru parkir ini hanya bisa pasrah membawa para aparat ke koordinator jukir liar berinisial A di kawasan Pasar Senen. Para juru parkir di bawah komandonya wajib menyetor sebesar Rp75.000 per hari. Sempat terjadi ketegangan saat si jukir diminta membangunkan A dengan masuk lewat lubang loteng. Khawatir akan kabur, petugas langsung menarik turun si jukir dan menggelandangnya bersama A. Dalam razia Berantas Jaya 2025 di lokasi ini, petugas mengamankan 7 preman berkedok juru parkir liar. Modusnya memungut uang parkir tambahan kepada para pengunjung sebesar Rp5.000 meski pasar sudah dilengkapi sistem parkir resmi. Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen terus akan memberantas aksi premanisme dan juga debt collector yang meresahkan masyarakat. Hari ini kami melakukan penindakan aksi premanisme di Pasar Senen dan berhasil mengamankan 7 orang pelaku aksi premanisme. Petugas mengancam akan menindak tegas siapapun yang berulah membuat keresahan di masyarakat, termasuk debt collector dan ormas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ayus melaporkan. Pemirsa, motor Vespa klasik yang terparkir di bengkel digasak pencuri di Matraman, Jakarta Timur. 2 pelaku terekam CCTV saat beraksi hingga viral. Kamera pengawas merekam 2 pelaku curanmor yang datang dan langsung menuju garasi bengkel di Jalan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Setelah dirasa aman, 1 pelaku menggasak salah satu motor Vespa klasik dengan mendorong ke arah jalan raya lalu kabur. Pemilik bengkel mengaku aksi pencurian terjadi meski motor sudah dikunci. Namun ada kerusakan pada bagian kunci kontak. Kehilangan motor TTS 90 cc sekitar jam 3-an. Posisi itu kunci motor kunci stang. Memang kayaknya udah rusak gitu kunci stangnya. Rencananya korban akan melaporkan kejadian ini ke Polsek Matraman. Dan saat ini video aksi pencurian Vespa klasik ini viral. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bocah 10 tahun dirawat di rumah sakit akibat dibakar temannya di Situbondo, Jawa Timur. Ya, kini kondisi korban memprihatinkan akibat luka bakar di wajah dan badannya. Tragis, seorang bocah berusia 10 tahun harus dirawat di ruang intensif Rumah Sakit Abdur Rahim Situbondo, Jawa Timur. Bocah tersebut mengalami luka bakar serius di bagian kepala dan setengah badannya. Dari keterangan keluarga, awalnya korban diajak bermain oleh 5 temannya. Namun tiba-tiba saat korban duduk, satu temannya langsung menyiram spiritus dan menyulut api. Beruntung korban segera diselamatkan warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pengetahuan saya waktu terapi saya tidak dari TKP, jadi saya tidak tahu persis. Untuk bermain bensin atau disiram bensin atau gimana? Di pengakuan dari korban itu spiritus. Jadi spiritus itu disiram, kemudian dikorek. Hingga kini kondisi korban masih dirawat intensif tim medis di ruangan di ICU. Sementara pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Diduga saling ejek, ratusan supporter Persita Tangerang dan Persib Bandung terlibat bentrok. Kedua kubu saling serang menggunakan petasan hingga membuat warung milik warga nyaris terbakar. Bentrokan antara supporter sepak bola Persita Tangerang dan supporter Persib Bandung terjadi di Jalan Raya Lego, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat malam. Kedua kubu supporter saling serang menggunakan batu dan petasan hingga membuat pengendara yang melintas takut jadi sasaran. Bahkan sebuah warung mie ayam nyaris terbakar lantaran terkena petasan dan juga bom molotov. Menurut warga, bentrokan berawal dari saling ejek kedua kubu supporter usai pertandingan Persita melawan Persib di Stadion Indomilk Arena Tangerang.
lihat di HP ada benda terbang, nyala api terbang, tahu-tahu meledak itu buktinya. Soalnya sebelum pertandingan mulai udah ada gesekan di jalan tuh dekat masjid itu. Ada kembang api, ya sampai warung yang di belakang saya nih kebakar. Bom molotov. Bentrokan pun reda setelah dibubarkan pihak polisian Polres Tangerang Selatan. Ratusan personil kepolisian tetap berjaga di lokasi agar tidak ada bentrokan susulan. Kasus bentrokan ini masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri ajang World of Coffee untuk yang pertama kalinya digelar di Indonesia dan Asia Tenggara. Pramono menilai industri kopi memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para barista muda. Ribuan pecinta kopi dari berbagai penjuru Indonesia hingga mancanegara memadati area pameran yang menampilkan berbagai jenis kopi terbaik Nusantara, inovasi teknologi hingga kompetisi barista di Jakarta Convention Center. Pramono menilai barista merupakan bagian penting dalam rantai industri kopi yang selama ini kurang mendapat perhatian. Ia menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan bagi para barista muda. Dan saya yakin cepat atau lambat kopi Indonesia yang sekarang secara kuantiti sudah mulai menguasai dunia pasti akan mendapatkan barista-barista talenta yang luar biasa. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi pembicara utama dalam MNC Forum ke-79 yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. AHY menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk di industri media menuju Indonesia Emas tahun 2045. MNC Group menggelar MNC Forum ke-79 bertajuk Peran Pemerintah dalam Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan menuju Indonesia Emas di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Forum ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pemateri utama. AHY menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di semua lini, termasuk di sektor media, untuk menuju Indonesia Emas seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Saya menyambut dan mengapresiasi dengan sangat baik forum MNC ini karena media ada di lapangan, ada di tengah-tengah masyarakat, bisa menangkap aspirasi masyarakat, menangkap keluhan, termasuk juga bisa membantu pemerintah untuk kita bisa menentukan rencana termasuk prioritas yang dibutuhkan ke depan. Paparan yang komprehensif tersebut juga turut diapresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Co-CEO MNC Group Angela Tanu Sudibyo karena berkorelasi dengan industri media di masa kini. Saya sangat impress dengan beliau menjelaskannya secara jelas ya, dari yang big picture-nya, garis besarnya dunia, kemudian bicara peranan infrastruktur sampai juga media. Sangat terstruktur flow-nya, jadi mudah sekali untuk dipahami. Kami terus terbuka ya bagaimana untuk berkolaborasi dengan pemerintah, menyampaikan segala gagasan-gagasan dan juga program kerja yang terus berjalan sehingga bisa memberikan kepastian ya kepada masyarakat dan jawaban juga kepada investor. Tadi salah satu yang di-highlight begitu. MNC Forum adalah bagian agenda rutin MNC Group yang selalu menghadirkan pemateri berkompeten untuk memberikan wawasan dan berbagai pandangan kepada seluruh karyawan MNC Group agar membawa dampak bagi masyarakat luas. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar Haji 2025. Di antara padang tandus Madinah, berdiri sebuah gunung kokoh berwarna kemerahan. Ya, Gunung Uhud menjadi saksi bisu salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjuangan Islam. Gunung Uhud bukan sekedar bentangan alam, tapi juga bagian dari sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat.
Disinilah terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah saat pasukan muslimin menghadapi tentara Quraisy dari Mekah. Sementara tidak jauh dari kokohnya Gunung Uhud terdapat Bukit Rumat. Bukit ini merupakan tempat di mana 50 pasukan pemanah ditugaskan Rasul untuk menjaga barisan belakang. Bukit ini menjadi pengingat akan pentingnya ketaatan dalam perjuangan. Tidak jauh dari kaki Gunung Uhud terdapat makam syuhada. Disinilah dimakamkan 70 pejuang Islam yang gugur, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, sang singa Allah. Perang Badar untuk dijadikan pelajaran ketika di perang Uhud. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Itu dijadikan pelajaran oleh Nabi, karena itu Nabi menginstruksikan supaya segera kembali pada posisi semula dan taat pada Allah dan Rasulnya. Kini Gunung Uhud, Bukit Rumat, dan makam syuhada menjadi destinasi spiritual. Setiap peziarah datang membawa doa, mengenang pengorbanan dan mengambil pelajaran dari sejarah. Gunung yang sunyi, namun suaranya menggema dalam hati para pencari iman. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. Ya, masih dari informasi seputar haji, pemirsa, meski dengan kondisi fisik yang terbatas, Ali Ismail, jemaah haji penyandang disabilitas fisik asal Ternate, Maluku Utara, berhasil sampai ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dukungan dan pelayanan petugas haji menjadi kunci dalam perjalanan suci yang mengharukan. Semangat tak terbatas ditunjukkan Ali Ismail, penyandang disabilitas fisik yang menjalani ibadah haji dengan penuh ikhlasan dan kekuatan hati. Dari embarkasi di tanah air hingga tiba di Tanah Suci, Ali Ismail mendapat pelayanan yang humanis dari para petugas haji Indonesia. Meski harus dibantu dengan alat penyangga, namun semangat ibadah yang tinggi tak pernah padam dari wajahnya. Petugas haji senantiasa siaga membantu Ali memberikan semangat dan memastikan kebutuhannya terpenuhi. Nabung-nabung buat naik haji gimana, Pak? Ya, pendapatan atau ikut dari pendapatan. Ada juga kalanya satu hari itu dapat sedikit menabung. Sedikitnya berapa? Ya, terpasti. Perjalanan ibadah haji Ali Ismail menjadi bukti bahwa kekuatan iman dapat melampaui segala batasan fisik. Kehadiran Ali Ismail sebagai jemaah haji penyandang disabilitas menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan haji yang inklusif dan ramah disabilitas. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih, Camar dan pemirsa. Ratusan siswa di salah satu SMA di Cirende, Tangerang Selatan, Banten, sukses menampilkan pertunjukan seni bertemakan Nyala Api di Selat Malaka. Ya, penampilan ini meliputi seni drama musikal yang dikemas dengan tarian dan juga musik tradisional. Banyak cara mencintai seni dan budaya Nusantara. Bagi generasi muda, terlibat dalam sebuah pertunjukan seni bisa membangun wawasan dan pengalaman indahnya keberagaman sejarah, berpadu tari dan musik tradisional melalui drama musikal. Para pelajar SMA di sebuah sekolah di kawasan Tangerang Selatan, Banten saling berkolaborasi demi menyuguhkan sebuah pertunjukan akhir tahun yang mengesankan. Bertajuk Nyala Api di Selat Malaka, para peserta mengisahkan perjuangan sejarah Pati Unus dan Malahayati dalam melawan penjajahan Portugis di Malaka dan Belanda di Banda Aceh. Penampilan apik dari para peserta yang mengenakan pakaian tradisional sambil memainkan beragam alat musik yang ciamik mendapat apresiasi dari para orang tua yang khusus meluangkan waktu menikmati karya sang buah hati. Pementasan ini diinisiasi oleh siswa-siswi SMA Al-Fat Cirende, sehingga kami ingin menampilkan mereka sebagai bintangnya dan alhamdulillah diapresiasi dengan baik oleh orang tua siswa. Para peserta pun antusias menikmati peran mereka di atas panggung, meski persiapan terbilang cepat namun hasilnya memuaskan.
Jujur senang banget, soalnya keinget dari awal tuh kayak kita banyak miskom juga tuh sama divisi-divisi lain. Cuma pas tadi tuh ngelihat yang lain tuh tampil maksimal semua, performa terbaik mereka selama latihan ini paling bagus. Kesulitannya itu mengekspresikan sebagai wanita yang tegas, tapi juga mandiri dan penuh amarah. Di situ sebagai Malahayati yang kuat. Jadi kita bisa tahu kalau sosok perempuan itu sebagai sosok yang kuat. Acara ini memberikan ruang aktualisasi remaja dengan cara positif, terutama bisa mencegah mereka terjerumus pada hal-hal negatif, serta meningkatkan kreativitas dan pengalaman baik di masa depan bagi para siswa. Pemirsa, seperti itulah penampilan menarik dari para siswa-siswa SMA Al-Fat Cirende, Tangerang Selatan yang membawakan penampilan Jala Api di Selat Malaka. Ini tentu ya dapat meningkatkan begitu keterampilan dari para siswa dan juga pengetahuannya akan kebudayaan dan sejarah Indonesia. Dari Tangerang Selatan, Gila Mialnia, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter umum di Ponorogo, Jawa Timur membuka layanan berobat gratis bagi tukang ojek. Ya, dan bagi warga petani maupun juga warga kurang mampu boleh membayar dengan hasil kebun berupa sayuran atau buah. Bahkan boleh juga dibayar dengan doa. Pengobatan gratis ini ramai dikunjungi warga dan viral di media sosial. Sebuah lokasi praktik dokter umum dan apotek di Jalan Raya Jurusan Magetan, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Ponorogo ramai didatangi pasien. Bisa berobat gratis jadi alasan para pasien mengunjungi praktik dokter umum di sini, dan tak sedikit dari pasien membawa sayuran dan buah sebagai tanda terima kasih. Berawal dari melihat pamannya yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online, kesusahan untuk berobat karena biaya mahal, memotivasi sang dokter untuk membuka pelayanan kesehatan gratis. Keuntungan usaha kuliner yang dimilikinya digunakan untuk mencukupi kegiatan klinik, membeli obat hingga membayar karyawan. Warga yang datang mengaku senang dengan layanan dokter gratis ini, sebab mereka cukup terbantu saat harga kebutuhan pangan meningkat. Kan kita kemarin dapat informasi kayak bayar gitu, bisa bayar seiklannya sama hasil kebun. Kebetulan kan saya petani, makanya saya hasil kebun. Paman saya itu salah satu ojek online itu memang sepertinya punya kehidupan tuh ekonominya agak sulit, sehingganya kami untuk teman-teman ojol baik yang online maupun teman-teman ojek baik yang online maupun konvensional kita gratiskan hanya dengan membayar doa yang tulus gitu aja. Layanan kesehatan gratis ini untuk memulung kebaikan dengan membantu warga berobat murah bahkan gratis. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, bermain air di surga alam tersembunyi tentu menyenangkan. Selain sensasi sejuknya air, pemandangan asri menjadi bonus tersendiri. Ya, inilah air terjun Sakita yang lokasinya dekat pusat kota Morowali, Sulawesi Selatan. Berikut informasinya untuk Anda. Air terjun Sakita merupakan salah satu surga alam Morowali yang kaya akan sejarah dan keindahan alamnya. Terletak di wilayah Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sakita terkenal sebagai desa yang asri, dikelilingi lereng-lereng pegunungan yang masih alami. Berkunjung ke Morowali, sayang rasanya jika tak menyempatkan singgah ke air terjun Sakita yang lokasinya pun tak jauh dari pusat kota loh. Hanya sekitar 15 menit saja berkendara dari wilayah Bungku menuju Desa Sakita. Untuk kendaraan roda 4 tak dapat menjangkau titik air terjun karena medan yang cukup terjal dan licin. Bagi Anda yang suka wisata alam, air terjun Sakita bisa menjadi pilihan saat berkunjung ke Morowali nih. Butuh berjalan kaki melewati trek yang sedikit curam untuk sampai lokasi air terjun. Ini dia air terjun Sakita. Jadi buat Anda yang cinta sama alam, wajib banget datang ke air terjun Sakita. Karena lokasi ini tidak jauh dari pusat kota Morowali dan airnya juga jernih dan segar banget. Puas bermain air di air terjun Sakita. Perut yang lapar terobati dengan bertemu penjual ikan asap khas buatan warga lokal.
tak jauh dari lokasi Desa Sakita. Ini recommended banget sih buat oleh-oleh. Karena kalau di asap seperti ini, dia jadi akan lebih tahan lama. Di luar bisa tahan 3 hari, kalau dipendingin bisa lebih dari 1 minggu. Ini lebih mantap lagi kalau dihangatkan, apalagi kalau pakai cocolan sambal. Lanjut, bungkus Kak. Jenis olahan ikan asap ada beberapa macam, seperti ikan cakalang, ikan tuna, dan yang istimewa ikan tuna sirip kuning yang biasanya diolah jadi sashimi. Harganya pun ramah di kantong. Nah, untuk Anda yang berkunjung ke Morowali, silakan singgah ke air terjun Sakita dan coba ikan asap khas Morowali. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Anita Dewi, Yohanes, Sandi Habibi melaporkan. Pemirsa, guna menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi warga, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyushin, memberikan bantuan CCTV atau kamera pengawas kepada warga Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, selain CCTV, Partai Perindo juga memberikan bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Partai Perindo kembali memberikan aksi nyata kepeduliannya terhadap masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan pemberian CCTV di 115 titik di RW 11 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain pemberian CCTV, Partai Perindo juga berkolaborasi dengan Suku Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan bantuan 16 kursi roda yang langsung diserahkan kepada warga yang membutuhkan. Bantuan yang diinisiasi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyushin ini merupakan bentuk dukungan partai yang dipimpin Angela Tanusudibio bagi warga. Hari ini program itu diteruskan oleh kami dari DPRD, bagaimana bisa mensinergikan program pemerintah Jakarta dengan anggota Dewan yang hari ini kita jalankan mulai dari Rawabuaya. Bantuan dari Partai Perindo ini mendapat apresiasi positif dan sambutan hangat dari warga yang merasakan langsung manfaatnya. Mudah-mudahan dengan bantuan ini sangat bermanfaat tentu untuk warga lingkungan RT 011 dan RW 11 tentunya, juga untuk yang menerima kursi roda. Semoga bermanfaat ya, dan beliau yang sakit Pak Margono mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan cepat sehat. Kami sangat berterima kasih dan merasa sangat terbantu ya dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Pak Haji Dina, dan kedepannya kami mengharapkan untuk bisa memberikan yang lebih baik untuk kita. Partai Perindo akan terus berkomitmen dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak dan selalu hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan visi Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, Pandu Priyo, Ayus melaporkan. Pemirsa, warga membakar rumah oknum kepala desa yang diduga melakukan penyelewengan dana bansos di Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Hal ini turut dilatar belakangi oleh penganiayaan kerabat kepala desa yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Sejumlah warga mendatangi rumah oknum kepala desa Gunung Agung, Lampung Tengah, Sukardi, buntut dari dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada 27 Januari 2025, yang kasusnya saat ini masih ditangani Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, warga telah menyegel kantor desa pada 25 Januari lalu akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun masalah ini membesar, di mana salah satu warga diduga dianiaya oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keributan antara korban dan pelaku awalnya dipicu korban mengunggah perkara dugaan penyelewengan dana bansos di media sosial. Kemudian korban dan pelaku yang merupakan kerabat kepala desa bertemu di pasar desa Gunung Agung dan terlibat perkelahian hingga menyebabkan korban atas nama Suryadi meninggal dunia. Peristiwa itu pun memicu kemarahan warga hingga akhirnya melakukan aksi bakar rumah dan bangunan lainnya yang merupakan aset kepala desa serta rumah orang tua pelaku penganiayaan. Dari Lampung, Andres Avandi, Ainus melaporkan. Diduga korsleting listrik, rumah dan toko di Jember ludes terbakar. Ya, api makin berkobar lantaran terpaan angin yang sangat kencang.
Kobaran api dengan cepat melahap sebuah rumah dan toko milik warga di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbul Sari, Jember. Sebagian warga berjibaku mengevakuasi mobil yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran agar tidak ikut dilalap api. Petugas damkar bersama warga berjibaku menjinakkan api. Setelah 2 jam api berhasil dipadamkan. 2 unit, 1 toko dan rumah. Apa Pak dugaan sementara Pak? Dugaan sementara konsleting listrik. Korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir jutaan rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.